Hai rekan dan sobat marketer semua, kembali lagi berjumpa di sesi 10 Minutes Industry Update Marketeers TV. Perkenalkan, saya Ferdi Setiawan, Industry Head of Healthcare, Pharmaceutical, dan juga Communication dari Marketplace Inc. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menyampaikan 5 update berita terkini terkait dengan industri yang saya sebutkan tadi dalam 1 minggu terakhir. Kita masuk ke update yang pertama yang datang dari sektor e-commerce di Indonesia. Depok Virtual Expo gandeng Tokopedia dan juga Shopee. Pemerintah Kota Depok menggelar Depok Virtual Expo yang berlangsung pada tanggal 24 Agustus sampai 5 September 2021. Dalam penyelenggaraannya, Depok Virtual Expo bekerjasama dengan e-commerce Tokopedia dan juga Shopee dalam mengusung tema Go Dilan, singkatan dari Go Digital, Bela Produk Lokal, serta Go Nasional dan juga Go Global. Go Digital dilakukan dengan menggandeng e-commerce dengan tujuan agar UMKM dapat melakukan adaptasi digital demi mengatasi keterbatasan pasar yang diakibatkan oleh pandemi. Bela produk lokal dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk lokal. Komitmen tersebut diperkuat dengan adanya surat edaran wali kota mengenai belanja produk UMKM Kota Depok, khususnya untuk ASN dan juga nantinya akan ditularkan juga untuk masyarakat umum. Sedangkan yang terakhir, Go National dan juga Go Global dilakukan dengan memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan perizinan yang lengkap, baik itu PYRT, sertifikat halal, serta izin edar yang sangat dibutuhkan untuk Go Nasional ataupun Go Global. Kita bersama-sama berharap inisiatif ini dapat memberikan inspirasi atau bahkan menular ke pemerintah daerah lain untuk dapat mendorong kemajuan UMKM-nya, khususnya di masa pandemi saat ini. Kita masuk ke update kedua yang masih datang dari sektor e-commerce di Indonesia. Kolaborasi GDID dan juga Sinar Maslen hadirkan ruang retail. Sinar Maslen melakukan kerjasama dengan GDID untuk memberi kemudahan bagi konsumennya dalam memenuhi kebutuhan belanja retail. Melalui kerjasama ini, GDID akan mengisi gerai dan juga toko retail yang ada di proyek apartemen, gedung kantor, dan juga pusat perbelanjaan milik Sinar Maslen. Bapak Alim Gunadi, Managing Director Business Development Sinar Maslen, berharap melalui kerjasama ini GDID dapat memberikan pengalaman serta kemudahan berbelanja retail bagi masyarakat di sekitar proyek-proyek Sinar Maslen, sehingga tentunya diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat tersebut terhadap Sinar Maslen. Chief Finance Officer dari GDID, Bapak Sandi Permadi, menambahkan kerjasama ini juga sejalan dengan rencana perusahaan yang saat ini terus mengembangkan bisnis online to offline atau O2O, di mana GDID percaya konsumen tetap memerlukan adanya gerai fisik ataupun offline store untuk pembelajaran tatap muka serta memberikan after sales yang lebih baik. Hal ini juga diperkuat oleh informasi bahwa 80% pembelajaran retail ternyata tetap dilakukan secara offline bahkan di masa pandemi sekarang saat ini. Kita masuk ke update ketiga yang masih datang dari sektor e-commerce di Indonesia. Ikuti Bukalapak, Blibli rencanakan IPO pada tahun 2022. Setelah Bukalapak yang sukses melantai di bursa saham, Blibli disebut-sebut merencanakan IPO di awal tahun 2022. PT Global Digital Niaga, perusahaan yang mengelola Blibli.com, dikabarkan telah menunjuk penasihat keuangan untuk melakukan initial public offering ataupun IPO. Credit Suisse Group AG dan juga Morgan Stanley dikabarkan dipilih Blibli untuk menjajaki kemungkinan penjualan saham pertama kali. Dari Blibli sendiri, VP Public Relations Blibli, yakni Ibu Yolanda Nainggolan, mengatakan perusahaan terbuka terhadap berbagai opsi untuk mengembangkan ekosistem. Tapi secara khusus, ia menolak untuk berkomentar langsung mengenai spekulasi terkait IPO. Belum adanya pernyataan resmi dari perusahaan juga membuat target dana yang dihimpun masih belum diketahui secara pasti. Sekedar informasi, Blibli yang berdiri sejak tahun 2011 merupakan e-commerce buatan Indonesia dengan model bisnis yang fokus pada B2B, B2C, dan juga B2B2C.
Berbekal 100.000 mitra usaha, armada Blibli Express Service atau BES, 15 mitra logistik, 20 gudang, 32 hub, serta dukungan kuat dari GDP Venture, Blibli siap terus untuk melayani masyarakat Indonesia ke depan. Kita masuk ke update keempat yang masih datang dari sektor e-commerce di Indonesia. Luhut Panjaitan minta Shopee gencar jual produk UMKM Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, telah berbincang dengan pendiri sekaligus pemilik Shopee agar menggencarkan pemasaran produk-produk usaha mikro, kecil, dan juga menengah dalam negeri. Dorongan ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan platform perdagangan elektronik, di mana pemerintah sendiri menargetkan 30 juta UMKM dapat onboarding ke platform digital pada akhir tahun 2023. Hingga pertengahan Agustus 2021, sudah lebih dari 15 juta pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan platform digital, di mana 7 juta diantaranya merupakan hasil onboarding selama masa kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, yang diluncurkan pada Mei 2020 lalu. Sebagai informasi, pada kuartal kedua 2021, perekonomian Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,07% year-on-year, dengan pertumbuhan kinerja sektor perdagangan mencapai 9,44%. Khusus transaksi e-commerce selama semester 1 2021 juga tumbuh signifikan sebesar 63,4%, dengan nilai transaksi mencapai 186,7 triliun rupiah, dan diperkirakan pada akhir 2021, total transaksi tersebut akan terus terkerek naik hingga mencapai angka 395 triliun rupiah. Kita sampai ke update terakhir yang datang dari sektor telekomunikasi di Indonesia. Indosat Ooredoo meluncurkan layanan 5G di Jakarta. Indosat Ooredoo secara resmi meluncurkan layanan 5G di Jakarta pada Kamis 26 Agustus 2021 lalu. Dalam peluncurannya, Indosat Ooredoo menggandeng mitra-mitra strategis untuk menunjukkan beberapa use case seperti Ericsson, Qualcomm, Indoscyber, Sonar, Sari Teknologi dan juga Universitas Gunadarma, BOS, dan juga MPS. Selain mitra strategis tersebut, turut hadir pula Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan serta Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Agus Gumiwang. Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan berharap layanan 5G ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk percepatan smart city, smart government, dan juga smart society. Sedangkan dari sisi industri, Bapak Agus Gumiwang berharap teknologi 5G dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi proses yang dibutuhkan untuk mempercepat produksi barang dan jasa kepada masyarakat. Sebagai informasi, saat ini cakupan layanan 5G Indosat Ooredoo di Jakarta masih terbatas di area kantor pusat Indosat, Monas, dan juga sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ke depan, Indosat Ooredoo akan memperluas peluncuran komersial layanan 5G ke kota-kota besar lainnya, termasuk Surabaya dan juga Makassar yang memiliki permintaan yang tinggi akan layanan data. Demikian 5 update berita terkini terkait dengan industri healthcare, farmaseutika, dan juga communication dalam 1 minggu terakhir. Jangan lupa subscribe, dan juga like, dan juga komen channel Marketers TV, agar tidak ketinggalan berita terbaru terkait dengan marketing dan juga bisnis Indonesia. Saya Ferdi Setiawan beserta seluruh kru yang bertugas telah menerapkan protokol kesehatan, kami undur diri. Stay safe, stay healthy, dan juga stay positive. Salam.